Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian yang berbahagia, yang saya cintai, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, para asatidzah, pembina pengasuh panti Muhammadiyah Kiai Dahlan yang saya hormati, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah dengan yang paling ringan mengucap alhamdulillah atas semua rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga hari ini di hari pahlawan 10 November 2021 kita bisa mengaji sebagaimana biasa yang biasanya dilaksanakan setelah asar sampai dengan jelang maghrib. Kali ini karena ada terkait dengan peringatan 10 November Hari Pahlawan, maka kajian setelah asar sore itu dipindahkan setelah maghrib sekarang ini. Dan mudah-mudahan kajian kita pada malam ini ada manfaatnya untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk panti kita, untuk masa depan anak-anak semuanya. Sholawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi keteladanan, yang tanpa diangkat sudah diangkat oleh Allah sebagai pahlawan internasional, pahlawan dunia dan akhirat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Anak sekalian yang berbahagia, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore ini atau petang ini ya tentunya terkait dengan masalah pahlawan atau kepahlawanan. Ada sebuah ayat Allah, surat Al-Anfal ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu kharridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna as-sabiruna yaghlibu fi'ataini wa iyyakum minkum ma mi'atun yaghlibu alfan minat dini
minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Surat Al-Anfal ayat 65. Ya. Coba ngomong aja kon. Kalau terjemahnya gini, nanti terkait dengan kepahlawan. Hai Nabi, dalam hari ini adalah Nabi Muhammad, karena yang mendapatkan wahyu Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Hai Nabi Muhammad, kobarkan itu semarakkan, sampaikan, kibarkan, beritakan, ya, semangat para kaum mukmin untuk berjihad, untuk berjuang. Jika ada 20 orang mukmin yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh-musuh. Wa iyyakum minkum mi'atun, tapi jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, yaghlibu alfan, maka akan dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Minal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, bi annahum, karena orang-orang kafir itu qaumun la yafqahun, adalah kaum yang tidak mengerti, yang tidak faham. Ini ayatnya. Banyak ayat. Dalam kesempatan ini anak sekalian, karena hari pahlawan, yang pertama yang akan saya sampaikan, apa sih pahlawan itu? Atau siapa sih pahlawan itu? Kalau panjenengan, kalau sampean baca buku PSPB, ya, apa PSPB itu? Buku Perjuangan Sejarah Bangsa. Kok baru muncul? Oh, makan. Salam. Ojo, gak ngerti aku. Richard, sini aja. Nah. Ojo sedepel nih Pak Akon sedepel istuwo. Zaki ojo sedepel. Oh, dikasih jarak punggung dan temboknya itu. Sedepel ngantuk kok. Ya. Kalau kita membaca buku-buku sejarah, yang namanya pahlawan itu kan banyak. Ya, banyak. Karena sampean ini adalah santri Muhammadiyah, santri Panti Asuhan Muhammadiyah, maka saya akan menyebutkan beberapa pahlawan yang dari Muhammadiyah. Ya kan? Kenapa disebut pahlawan? Nanti sedikit akan saya sampaikan. Yang pertama, Yai Dahlan. Yai Dahlan itu resmi menjadi pahlawan nasional. Menjadi pahlawan yang telah diangkat, diberikan SK oleh presiden saat itu. Mengapa Yai Dahlan termasuk pahlawan? Karena Yai Dahlan itu termasuk salah satu orang yang berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang sesungguhnya menurut ahli sejarah dari Profesor Profesor ahli sejarah dari UNESA, yang juga beliau adalah tokoh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, ya, itu mengatakan sesungguhnya Yai Dahlan itu tidak hanya sekedar pahlawan bangsa, tapi juga pahlawan pendidikan. Mengapa? Karena Yai Dahlan boleh dikatakan yang memelopori
adanya pendidikan yang formal, pendidikan bangsa kita. Zaman itu sudah ada pendidikan tapi di pondok-pondok pesantren, tapi pendidikan yang formal di awal adalah Yai Dahlan sekitar tahun 1908. Coba sampai sekarang apa yang sudah dirintis oleh Yai Dahlan itu luar biasa. Sampai seorang profesor dari universitas yang ada di Amerika itu mengatakan, salah satu diantaranya karena sekolah-sekolah Muhammadiyah semakin hebat, saya mengatakan bahwa organisasi keagamaan yang nomor satu tidak ada bandingannya di dunia adalah Muhammadiyah. Ini profesor dari Amerika. Dari Amerika. Bukan main. Mengapa? Perkembangan Muhammadiyah seperti itu. Ini sekalian. Jadi yang pertama antara lain adalah Profesor Yai Dahlan, itu seorang pahlawan nasional. Kalau dihubungkan dengan kenapa Hari Pahlawan itu dikaitkan dengan tanggal 10 November, karena saat itu terjadinya perlawanan bangsa Indonesia, khususnya yang terjadi di Surabaya. Itu terjadi pada tanggal 10 November. Tetapi sesungguhnya yang tergolong pahlawan nasional itu tidak hanya orang-orang yang berjuang saat di Surabaya saja, tapi sebelum-sebelumnya juga tergolong pahlawan nasional. Ada yang pahlawan revolusi. Yai Dahlan. Ya. Kasman Singodimedjo itu juga pahlawan nasional. Mengapa? Karena berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa dan tanah air Indonesia. Sehingga mempertahankan yang saat ini dikenal dengan istilah NKRI. Apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu juga salah satu diantaranya Bapak Kasman Singodimedjo, karena beliau termasuk turut menyusun Undang-Undang Dasar 45 dan termasuk dalamnya adalah Pancasila. Ini yang sekalian yang berbahagia. Jadi pahlawan-pahlawan itu seperti itu. Kalau terkait kita kaitkan dengan pahlawan di negeri kita Indonesia yang tercinta. Tetapi sesungguhnya yang namanya pahlawan itu adalah orang yang paling berjasa. Kalau tadi saya istilahkan pahlawan nasional Yai Dahlan, Kasman Singodimedjo, termasuk pahlawan yang lain, termasuk Insinyur Juanda, itu juga pahlawan nasional. Sehingga sampai di Jakarta itu ada dibudayakan, diagendakan, diabadikan oleh pemerintah, ada yang namanya Jalan Insinyur Juanda. Di Surabaya ada diabadikan dengan istilah Bandara Juanda. Itu dari sana. Ini sekalian yang berbahagia. Jadi ini namanya kepahlawanan. Oleh sebab itu pahlawan itu adalah yang paling berjasa, yang utamanya berjasa untuk kepentingan orang banyak. Dalam hal ini adalah Indonesia, negara kita yang tercinta. Tetapi di sisi lain, ya, ada pahlawan-pahlawan itu, kalau boleh saya istilahkan lebih kecil lagi, ada pahlawan-pahlawan itu yang sangat berjasa untuk diri kita. Dan jasa-jasa para pahlawan itu tentu kita sebagai generasi penerusnya tidak boleh melupakan begitu saja. Ada istilah jas merah, jangan lupakan sejarah. Ya, jangan lupakan sejarah. Jangan meremehkan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Nah ini, anda sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada siapakah sesungguhnya orang-orang yang berjasa kepada diri kita? Siapa kira-kira?
Yang paling utama, yang jelas nampak pada yang mengenal untuk diri kita masing-masing. Siapa kira-kira? Jelas. Siapa? Kedua orang tua kita. Kenapa kedua orang tua kita? Karena kedua orang tua kita itulah yang melahirkan, yang membina, yang mendidik, yang membesarkan kita. Kalau bicara masalah yang menciptakan kita kan Allah, ya. Tapi kan Allah menciptakan itu lewat apa? Lewat perantara. Nah, salah satu perantaranya adalah orang tua kita. Sampeyan biyen lahir gak iso apa-apa. Ya. Sampeyan biyen lahir iso apa? Gak iso apa-apa. Ngerasane iso, Pak, enggak ngerti apa-apa. Kalau bayi yang sekarang lahir ada istilah, begitu lahir setelah dibersihkan lalu ditaruh di atas perut atau dadanya ibu yang melahirkan, kemudian mencari-cari, itu dalam rangka untuk memotivasi agar anak itu punya kreativitas, mencari-cari puting susu ibunya. Mendidik kita yang pertama adalah orang tua kita, ibu kita. Ibu kita. Saya dari apa-apa loh, ibu sudah. Dan bahkan ibu ketika melahirkan kita itu taruhannya dua. Yang sama-sama tidak enak, sakit iya, dan bahkan bisa jadi menyebabkan kematian. Maka ada seorang ilmuwan, termasuk juga ahli psikologi, menyampaikan kalau bagaimana untuk menghadapi anak yang nakal pada ibunya. Itu ada yang mengatakan, coba kalau suruh melihat ketika ibunya melahirkan adiknya. Kalau sudah tahu seperti itu, luar biasa. Ibu itu adalah orang yang paling berjasa untuk diri kita. Kalau para pahlawan nasional jelas untuk berjasa untuk kepentingan negara kita yang kita kenal dengan NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, membela negara, membela bangsa, termasuk juga membela tanah air. Itu para pahlawan-pahlawan yang dalam hal ini terkait dengan peperangan fisik, penjajahan dan lain-lain. Tetapi secara pribadi bahwa orang yang paling berjasa untuk diri kita yang pertama adalah ibu. Makanya Rasulullah SAW satu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling harus saya hormati setelah saya hormat kepada Allah tentunya dan kepada Rasulnya? Apa jawab Rasulullah? Ibumu. Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, ummuka. Summaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ibumu, ummuka, ibumu. Kemudian tanya lagi yang keempat kali, summaman ya Rasulullah? Summa abuka. Kemudian adalah bapakmu. Belum menyebut orang lain. Ya, belum menyebut orang lain. Ibumu, baru bapakmu. Belum menyebut tetanggamu, belum menyebut pakdemu. Belum menyebut siapa lagi? Keluarga dekat kita, tidak. Tapi ibu, bapak. Itu adalah pahlawan yang paling berjasa untuk kita. Anu Pak, ibu saya itu umpamanya ibu saya itu mokong Pak. Kok roh kan ibumu mokong? Bapak saya itu nakal Pak. Kok roh nih bapakmu nakal? Ya katanya orang-orang itu Pak, katanya orang-orang. Apapun yang ada
pada ayah kita, pada ibu kita, itu adalah orang yang berjasa untuk kita. Sebagai seorang anak tidak boleh meremehkan. Maaf, mungkin kalau ada ibu yang kurang benar, ada bapak yang kurang benar pada kita, misalnya, tetap itu yo bapak kita, itu adalah ibu kita. Ini orang yang paling berjasa untuk kita. Orang yang paling dianggap sebagai pahlawan. Yang kedua, setelah ibu kita siapa? Ya, yang untuk mencerdaskan kita, perantaraan Allah, kita menjadi cerdas, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Siapa? Guru kita. Guru kita. Makanya ada istilah guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kalau tentara yang berperang kemudian mati, maka masih diberi jasa. Apa jasanya? Diangkat sebagai seorang pahlawan. Tapi guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya tanpa tanda jasa, tidak pakai dikasih SK. Ini guru itu adalah pahlawan. Ini pahlawan nasional, tidak. Tetapi guru itu adalah yang mencerdaskan anak bangsa. Ini sekalian. Oleh sebab itu, bagaimana kewajiban kita kepada pahlawan-pahlawan yang berjasa pada diri kita? Ya tentunya wajibannya adalah untuk membalas dengan sebaik-baiknya semampu kita. Di sisi lain, sebelum itu yang saya bicarakan, maka ada lagi orang-orang yang berjasa pada kita. Apa? Semua orang-orang yang banyak memberikan manfaat untuk kehidupan kita, baik kita saat kecil maupun kita nanti setelah dewasa. Pak Ahwan sampai setua ini, saya nggak bisa lupa dengan jasa guru saya. Jasa guru saya waktu di pondok kecil, masih usia TK, itu masih ingat sekali saya. Jasa guru saya yang ada di madrasah, namanya saja masih ingat, satu-satunya. Jasa guru saya ketika saya di SMP, tingkat SMP, PGA, di perguruan tinggi, itu masih nggak bisa lupa saya. Kenapa? Karena mereka itu punya jasa. Kalau orang tua secara otomatis kita nggak boleh melupakan. Ya, satu ketika anak-anak, ini kisah singkat dari saya, pribadi saya. Satu ketika saya pernah untuk disuruh khotib, imam dan khotib sholat Idul Adha di daerah Sidayu sana, Ujung Pangka. Sapa sing omahe Sidayu? Ro Ujung Pangka. Karo. Ono sing ro. Ujung Pangka itu sadurunge Pantenan, sadurunge nggone sapa Sarul ya. Sing mondok itu lho. Ya. Sadurunge iku. Setelah Ujung Pangka baru Kecamatan Pangka, baru Kecamatan Panceng. Panceng itu termasuk yang desanya ada namanya Pantenan itu, ya, yang tempat apa, pondoknya Mas Sapa Sarul ya, itu Ujung Pangka. Ketika saya di sana ternyata ketemu guru saya, itu sudah sekitar hampir 7-8 tahun yang lalu, lebih mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Begitu saya ketemu dengan guru saya itu, Assalamualaikum Pak Najib, namanya Pak Najib, Ahmad Najib, Najib Muklis. Apa jawabnya? Kamuan? Nggih Pak. Pak sungkan Pak kula Pak. Ngapunten Pak. Wis gak apa-apa. Wis kon sing bayar kon sing gak apa-apa. Saya mau menyerahkan pada beliaunya karena beliau guru saya sungkan gitu ya. Beliau tidak mau, oh jangan, tetap kamu. Nah, itu. Ini. Saya tetap hormat dengan beliau. Ya.
Dan sampai saat ini yang pernah saya ceritakan, saya tidak bisa lupa kesan bagaimana beliau mendidik saya. Beliau mendidik saya. Saat itu di Sedayu itu terkenal dengan istilah khol bunga. Wah, itu paling besar. Kalau sekarang di mana-mana banyak khol. Saat itu yang ada hanya khol bunga, luar biasa besarnya. Teman-teman itu bicara, ayo delok khol. Pak Najib itu teman dengar. Lapo kon delok khol? Kan ningali coba kan mboten napa-napa, gak iso. Gak oleh. Kon teko tok berarti kon ikut meramaikan. Itu Pak Najib. Itu nggak bisa lupa dengan apa yang disampaikan untuk mendidik saya, Pak Najib itu. Guru yang lain banyak, Yai Gufron, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya. Saya bisa merawat jenazah yang pertama kali adalah Yai Gufron itu. Ketika itu saya masih di SMP kelas 1. Atene sih. Oh. Kalau saya enggak kata pateni. Nakalan Pak, enggak nakalan. Wong saya ini tidak untuk itu, hanya apa? Tek-tek yang harus saya sampaikan kepada sampean semua. Konsep yang harus saya sampaikan kepada sampean semua. Ya, itu awalnya memberikan beliau waktu itu mengajar fikih tentang bagaimana tata cara merawat jenazah. Nggak taunya seminggu kemudian ternyata di tetangga sekolah itu ada tokoh yang juga dikenal di kampung namanya Pak Mudin, itu meninggal dunia. Termasuk juga Pak Mudin itu kebetulan ayah teman saya sekelas. Maka anak-anak diajak ikut merawat. Ayoan ikut merawat. Mboten Yai, wis gak apa-apa, tak kandhani kok. Akhirnya saya mulai kelas 1 SMP sudah berani merawat jenazah. Itu guru saya yang memberikan ilmu pada saya, dan bahkan sampai sekarang saya tidak bisa melupakan itu. Termasuk orang-orang yang lain. Ya. Zamannya PKI tahun 65. Oh, sampean durung ro. Bapak sampean durung karo sing lahir. Ya. Zamannya PKI tahun 65. Banyak sembelian, banyak orang-orang disembelih di tengah sawah, di jalanan. Satu saya malam hari itu habis belajar kelompok dengan teman saya. Gak main-main. Ya. Belajar kelompok dengan teman saya. Ya, kemudian ketemu tokoh PKI. Karena secara kebetulan tokoh PKI itu sungkan dengan bapak saya. Masih pamannya bapak saya. Tokoh PKI itu pamannya bapak saya. Bapak saya itu seorang bangser. Bisa ketemu tengah jalan sepi itu. Saya sudah takut itu. Malam hari peteng. Zaman saiki lan masih ono desa ono lampune. Biyen ono lampu blas, peteng. Itu sinten niku? Apa jawab dia? Aku kon sapa? Kalau aku aneh Pak Kamit, wis budalo terus hati-hati. Itu nggak bisa lupa saya. Peristiwa-peristiwa itu. Nah, itu artinya apa? Bahwa orang-orang yang berjasa pada kita itu termasuk bisa dikategorikan pahlawan untuk diri kita, tapi bukan untuk semua orang banyak. Tapi kalau pahlawan yang untuk orang banyak, pahlawan nasional, artinya pahlawan untuk memperjuangkan, sekali lagi, menjaga NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga, membela negara, membela bangsa, dan membela tanah air. Itu pahlawan.
Lah, oleh karena itu anak sekalian, bagaimana sikap kita saat ini sebagai generasi penerus? Baik kepada pahlawan nasional maupun kepada pahlawan yang secara pribadi sangat berjasa untuk kita. Yang pertama, yang kita semuanya mesti bisa. Apa itu? Kita harus menghargai jasa-jasa mereka. Harus menghargai jasa-jasa mereka. Bagaimana cara menghargai apa yang diperjuangkan oleh mereka? Itu kita pertahankan. Itu kita pertahankan. Kalau pahlawan yang berjasa untuk pribadi kita, orang tua, guru, dan orang-orang yang lain, itu apa yang telah mereka berikan kepada kita, itu kita pertahankan. Kita tingkatkan. Kalau itu berwujud ilmu, ilmunya kita tingkatkan, kita amalkan. Kalau sampai mendapatkan ilmu dari guru kita, guru sampean, lalu tidak sampean amalkan, itu tandanya sampean tidak menghargai ilmu yang diberikan oleh guru sampean yang punya jasa pada sampean. Diamalkan ilmu itu. Kenapa? Karena hubungannya dengan hadis Rasulullah sebagai seorang muslim. Nabi itu bersabda, ya, setiap orang kalau sudah mati, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Setiap orang kalau sudah meninggal, idza mata ibnu Adam orang-orang yaitu manusia, maka ingkoto amalu, maka semua amalannya terputus. Maknanya apa? Pahalanya sudah tidak bisa tidak, orang itu kalau sudah mati sudah tidak bisa menerima pahala lagi. Kalau masih hidup gini sampai sodako iso oleh pahala sodako. Kalau masih hidup seperti ini, sampai membantu orang, sampai ada orang tua yang mau nyebrang jalan, sampai bantu, mbak sini mbak, sampai bantu, itu sampai mendapatkan pahala. Tapi nanti orang tua atau siapa saja yang sudah mati, maka sudah tidak bisa nolong lagi. Wis gak iso bantu wong, gak iso nolong wong, gak iso sodako, gak iso sholat, gak iso zakat, gak iso poso, gak iso istighfar, gak iso apa, dzikir kalimat-kalimat yang baik. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalau kita baca setiap hari, setiap saat itu dapat pahala. Wis mati, gak iso ngomong, wis gak iso dzikir. Yang biasa membantu tetangga seisok ketika masa hidup, ada kerja bakti seisok melok kerja bakti di kampung, di panti resik-resik melok ngersii panti, ada ngepel melok ikut ngepel, merapikan kamar tidur, itu masih bisa. Tapi kalau sudah mati tidak bisa apa-apa, sudah putus. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah itu memberikan infak, memberikan sesuatu demi kepentingan orang banyak, memberikan bantuan untuk yatim, memberikan untuk panti, memberikan bantuan untuk masjid, memberikan bantuan untuk bangun jalan, masjid, panti asuhan, sekolahan, musola, jalan. Orang yang bantu tadi sudah meninggal, tapi karena itu masih digunakan orang, maka orang yang membantu tadi masih tetap dapat kiriman pahala. Itu namanya sodako jariyah. Pahlawan kita, guru kita, ya gitu. Au ilmin yuntafa'u bihi. Lah ini terkait dengan guru kita. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Karena itu sampean kalau dapat ilmu, tolong diamalkan, ojo dijarno ae. Karena apa? Sampean mengamalkan ilmu dari seorang guru, itu berarti sampean berterima kasih, berarti sampean bersyukur, berarti sampean balas budi pada seorang guru.
Ya, ya. Kon tak ulangi salat toh? Salat terus. Ya, durung hafal dihafalno. Nek ono sing durung hafal, tapi saiki hafal kabeh. Nazim hafal kabeh. Kecuali sing durung. Ya. Jadi kalau dapat ilmu, tak amalkan. Diamalkan ilmu itu. Kalau mengamalkan ilmu dari seorang guru, itu tandanya sampai balas budi pada guru yang banyak jasa pada diri kita. Pahlawan ilmu pada diri kita itu berarti kita tetap berbalas budi. Nah, anak murid oleh ilmu teko guru gak tau diamalno, berarti dia tidak balas budi. Mengapa? Mengamalkan ilmu itu, sampai mengamalkan ilmu, sampean dapat pahala. Guru yang memberikan ilmu sehingga sampean bisa mengamalkan ilmu itu pun juga dapat kiriman pahala, dan itu tidak mengurangi pahala sampean. Sampean sholat dengan benar, katakanlah pahalanya 27 derajat, 27 juta, wis gampangnya gitulah. Maka guru yang mengajarkan pada sampean tadi itu juga dapat kiriman pahala, tidak mengurangi pahala sampean yang 27 juta itu lalu dikurangi dijupuk 10 juta dikekno gurune sing sudah meninggal tadi, tidak. Sampean mengamalkan tetap dapat pahala utuh, tapi guru yang mengajarkan itu juga dapat pahala karena sampean mengamalkan ilmu yang diberikan. Ini termasuk pahlawan-pahlawan nasional. Pahlawan-pahlawan kita merebut kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, kemudian mengatur negara ini supaya jadi baik, rukun, damai, sehingga tumbuh yang namanya terbentuk yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 dan yang namanya Pancasila. Itu juga punya jasa. Kalau kita mempertahankan Pancasila, mempertahankan Undang-Undang Dasar 45, itu berarti kita termasuk balas budi, balas jasa kepada para pahlawan. Tapi para pahlawan itu memperjuangkan kemerdekaan. Dijajah londo wani belo, ya. Saya coba lah. Saat itu Belanda, Jepang, Portugis itu senjatanya sudah luar biasa hebatnya, ya. Tetapi bangsa kita senjatanya apa? Cuma bambu runcing, celurit, bedel. Zaki nak kalau tembak kena. Celurit, gak iso, ini gak marek ditembak dhisik. Tapi kenapa aku bisa menang? Allah. Kenapa bisa menang? Nah, kembali saya bacakan ayat tadi itu. Wahai Muhammad, kobarkan kepada kaum mukminin untuk mau berjuang. Kalau ada di antara orang mukmin itu sabar, ada 20 orang, dia akan dapat mengalahkan musuh 1000 orang. Ya, 1000 ya. 200 orang, maaf. Kalau ada orang mukmin yang sabar dan tetap berjuang, akan mampu mengalahkan 200 musuh. 20 orang bisa mengalahkan 200 musuh. Kalau ada orang mukmin yang sabar, 100 orang akan bisa mengalahkan musuh dari orang-orang kafir itu 1000 orang. Maknanya apa? Apa mungkin itu bisa? Secara akal, secara rasional, tidak mungkin. Apa mana bangsa kita senjatanya cuma bambu runcing, cuma celurit, pedang. Pedang ini pedang itu ya angel nggawa. Pedang kene ambek Nazim gak iso nek gak marek dhisik. Nazim nggawa tembak. Ki api marek tembak. Sing api medang wis ditembak dhisik. Mati enggak? Mati. Tapi kenapa kok bisa begitu? Inilah janji Allah. Inilah janji Allah. Sehingga Bung Tomo ketika itu mengobarkan perkiraannya apa? Hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Menghadapi musuh itu kecil, yang maha besar hanya Allah. Sehingga kuat.
kemauannya sangat tinggi untuk membela negara, bukan membela pribadi. Ini. Tapi kalau pejuang-pejuang kita, pahlawan kita sudah demikian rupa membela negara ini, ya, sampai berjuang itu tidak hanya mengorbankan fisik saja, termasuk juga mengorbankan harta. Yai Dahlan mendirikan sekolah itu luar biasa, hartanya habis sampean, ibaratnya sampai habis. Mendirikan sekolah saat itu dorong SPP, ya dorong SPP sean. Wong dijak sekolah gelem alhamdulillah. Ya, wara sing mokong-mokong sing nang ngene dalan gak tau sekolah, itu dijak wong sekolah gelem itu sudah alhamdulillah. Lah, siapa? Yai Dahlan juga tidak mau kalau gurunya tidak dibayari, walaupun bayarannya guru sedikit. Karena gurunya juga berjuang. Satu ketika Yai Dahlan sudah tidak punya uang. Coba, karena tidak punya uang, apa yang terjadi? Yai Dahlan nabuh kentongan. Tung. Murid-muridnya yang sudah jadi, yang sudah jamaah-jamaah yang kaya-kaya itu datang semua. Ada apa? Kok tung ini? Yai Dahlan. Kok nabuh kentongannya ada apa? Dulu pernah saya ceritakan kan, alat komunikasi zaman biyen, sadurunge ono HP kan ono kentongan, ono beduk ya. Ada lonceng ning-nong. Begitu nabuh kentongan tung semuanya datang. Ada apa Yai? Ada apa Yai? Apa jawab Yai Dahlan? Enggak, saya mau memberitakan. Kenapa Yai? Saya mau menjual barang-barang saya. Ada lemari, saat itu belum ada TV yang begitu hebat, belum ada TV, ada lemari, ada bupet, ada ranjang, ada apa saja, ada bola pecah piring dan macam-macam, ya, ada mas-masan macam-macam, mau saya jual. Untuk apa Yai? Ya karena saat ini sudah 2 bulan, hampir 3 bulan, saya guru-guru madrasah, guru-guru yang ngajar itu belum saya kasih gajian, belum saya kasih upah, belum saya kasih HR. Ini barang-barang saya mau saya jual. Siapa yang mau membeli silakan. Nanti hasilnya akan saya gunakan untuk bayari guru-guru yang sekolah tadi itu. Coba. Korban itu Yai Dahlan. Beliau seorang pengusaha batik. Dagangan entek, duit entek. Yai Dahlan. Tapi begitu terjadi apa? Semuanya, ya Yai, ini saya. Ini harganya berapa Yai? Sekian. Katakanlah 10.000, dia malah membeli 15.000. Yang harganya 5.000, dia malah beli 20.000 dan seterusnya. Akhirnya dapat uang itu. Setelah dapat uang, ini barang-barangnya silakan diambil. Apa jawab orang-orang yang beli tadi? Ndak Yai, barang-barangnya biar di sini saja. Lu kapan diambil? Ndak. Tidak saya ambil, biar tetap di sini barang-barangnya. Coba, tetap untuk Yai Dahlan. Itu Yai Dahlan. Kita mudah-mudahan bisa nyontok itu, walaupun tidak nyontok menjual barang kita, ya, tapi nyontok bagaimana semangat untuk berjuang, untuk merelakan apa yang dimiliki demi untuk kepentingan umat. Para pahlawan kita, mereka berjuang tidak hanya kalau zaman sekarang tentara kan dapat gajian. Gajiannya tentara saiki jelas dibayar. Zaman dulu awal-awal gak ono gajiane. Aja maneh gajian. Wong tuku klambi urunan. Jaluk sumbangan nang wong-wong. Tuku baju seragam itu urunan. Sehingga apa? Mereka berjuang juga membawa bekalnya sendiri. Bahkan sampai meninggal dunia karena diserang musuh, kena tembak musuh dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang sudah jadi negara, apakah negara ini kemudian kita kotori? Yang di luar apa yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh mereka para pejuang itu. Ibaratnya begini. Ibu kita
ibu kita, bapak kita itu berjuang untuk bisa beli rumah. Mari ngono wis oleh omah, ibu kita nggak ada, omahe kon gawe judi. Kira-kira ya apa ibu? Andai kata ibu masih hidup, omahe kon gawe maksiat, kira-kira ya apa ibu? Sama dengan itu. Makanya hadis Rasulullah SAW yang terakhir, ya, di samping adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang yang bisa mendoakan. Lah, mendoakan orang tua itu termasuk kita balas jasa. Ini sudah Isya ya, sudah menjelang Isya. Menit begitu Isya kita hentikan itu aja ya. Terdengar adzan kita hentikan. Ya. Jadi itu termasuk balas budi. Kita mendoakan orang tua. Makanya anak-anak jangan lupa, kalau kita berdoa itu selalu Allahumma firli wali walidayya warhamhuha kama rabbayani shaghira. Tapi juga jangan lupa, di samping mendoakan kedua orang tua kita, berdoalah untuk para pejuang-pejuang negeri kita, berdoalah untuk para pejuang-pejuang yang sangat berjasa pada diri kita. Apa itu? Di samping orang tua juga guru-guru kita, orang-orang yang berjasa pada kita. Dongakno gurumu, Zaki ya. Siapa gurumu? Ya termasuk Pak Akwan, dongakno sing apik. Dongakno sehat, cek sak mulang kon. Ya. Ya tidak hanya Pak Akwan, siapa saja. Guru-guru kita yang di panti ini, guru-guru sampean yang ada di sekolah, baik sekolah mulai TK, SD, SMP, sampai SMA, sampai nanti, itu juga perlu kita doakan. Karena apa? Guru itu semuanya mengajarkan kita untuk kebaikan. Itu namanya anak generasi muda tidak lupa dengan sejarah. Generasi muda tidak lupa dengan jasa orang-orang, jasa para pahlawan. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah Isya, maka inti yang perlu saya sampaikan, seorang yang namanya pahlawan itu adalah orang yang banyak jasanya untuk kepentingan umat, termasuk untuk kepentingan diri kita masing-masing secara pribadi. Nah, bagaimana sikap kita? Kita harus membalas budi. Salah satu balas budinya apa? Apa yang dicita-citakan itu kita lanjutkan. Apa yang diinginkan itu kita lanjutkan. Ada orang tua yang nyekolahno sampean kepengin sampean dadi anak elek. Ono enggak? Orang tua menyekolahkan anaknya supaya nanti anaknya jadi anak yang jelek. Ada? Enggak ada. Ya Zaki ya. Apa ngomong apa aku? Gak kerungun ngomong ini tok ae. Ya. Enggak ada. Mesti orang tua atau siapa saja itu mesti menginginkan kita jadi orang baik. Nah, termasuk para pahlawan-pahlawan kita, pahlawan nasional. Ada yang tadi saya sebutkan, Yai Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, Imam Bonjol, Cik Ditiro, termasuk macam-macam pahlawan-pahlawan yang ada itu ya, termasuk Bung Tomo dan seterusnya, semuanya itu tidak ada lagi ingin negara kita ini negara yang baik, damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, yang sejahtera, yang adil dan makmur. Itu. Lah, itu salah satunya. Lah, kalau kita sudah bisa menindaklanjuti, meneruskan perjuangannya, juga tidak lupa kita selalu berdoa untuk kebaikan pada mereka. Semoga apa? Semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau toh ada salahnya, namanya manusia mungkin juga ada salahnya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bima'in wa naqihi minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak, kurang lebihnya Pak Afwan mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa kebaikan, membangkitkan semangat sampean untuk meneruskan perjuangan para pahlawan, dan tidak lupa mendoakan mereka supaya amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Nasibunallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak diajak salat dulu ya.